Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 hoki, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena masih hidup, artinya masih bisa berjuang untuk menambah pundi-pundi pesangon pindah alam alias mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, hari ini sudah pindah kalender ya. Kemarin itu masih Agustus, sekarang sudah September. Jadi supaya kita ngerti anicanya kehidupan, dibuang aja dik. Mari kita bersama-sama menganicakan bulan ini. Gaya banget ya, gaya banget ya. Anicca wata sangkara. Udah ganti. Lahirlah bulan September. Jadi kalau dilihat setiap hari, kalau kita punya harian itu jebret, itu sebenarnya kita anicca. Itu sebabnya kita pembaharuan. Ada sesuatu yang lahir. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, saya ajak Anda semua untuk melihat sebenarnya kelahiran orang di dalam mengenal Dhamma, hoki yang nomor 2. Gimana orang ini bisa lahir dalam satu pandangan hidup yang berbeda. Itu setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Nah, saya ingin ajak Anda semua untuk melihat satu orang yang waktu saya tanya kok bisa kenal Dhamma itu ceritanya gimana. Dia ngomong sangat sederhana. Suatu hari itu saya itu pergi ke tempatnya umat Buddha yang punya altar kecil gitu ya. Altar kecil itu berarti ada patungnya, mungkin ada tempat abu, ada dupanya gitu. Nah, di baliknya itu, di temboknya itu ada tulisan orang bejaji gitu ya, tulisan sangat sederhana. Ngomongnya gini, jangan berbuat jahat. Nomor 2, tambah kebaikan. Nomor 3, sucikan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Sederhana banget. Lihat satu kertas, isinya 3 poin. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Terus bawahnya, itulah ajaran semua Buddha. Jadi Buddha itu bukan cuma satu ya, setiap pencapaian kebudayaan ajarannya itu tetap sama 3 itu. Terus gimana Bu ini perempuan? Saya itu mikir-mikir, lah kok apik temen ya, kok apik banget. Wong kok diajarine sederhana, tapi itu angel loh Lan. Angelnya gimana? Lah wong kita ini biasa berbuat jahat. Berarti kalau jangan berbuat jahat, itu kita ini harus mengendalikan diri untuk tidak berkarma buruk ria. Padahal pintunya 3, tidak berkarma buruk lewat puf ya, pikiran, tidak berkarma buruk lewat ucapan, tidak berkarma buruk lewat F, fisik. Tapi enggak cuman gitu tok loh Lan. Tambah kebaikan. Tak pikir ki nek wis ora jahat ki wis apik. Saya pikir kalau sudah enggak melakukan kejahatan, hal-hal yang buruk, itu sudah bagus. Ternyata masih belum cukup. Tambah kebaikan. Kok apik temen ya. Artinya apa? Kita ini harus berjuang untuk membuat banyak karma baik ria. Pintunya 3, pikiran, ucapan, fisik. Jebulannya itu belum cukup loh Lan. Lah kurang
Kurang apa, Bu? Sucikan pikiran. Jadi waktu kita berbuat baik pun itu harus dijaga supaya kita berbuat baik dengan pikiran yang bersih, murni, suci. Waduh, luar biasa. Nah, itu yang membuat saya mulai berpikir, ini ajaran kelihatannya simple, tapi sebenarnya inilah rahasianya kita melakukan karma di dalam kurun waktu yang kita sebut kehidupan. Berarti apa? Terjadilah perubahan yang signifikan dari moha menjadi amoha. Tadinya tidak tahu, terus jadi tahu. Amoha tidak bodoh, tidak delusi, tidak gelap, berubah menjadi amoha. Teling, kebijaksanaan, tahu. Maka kalau kita lihat 3 ajaran semua Buddha tadi, poin yang pertama itu adalah poin yang jasa kebajikannya. Kalau kita melakukan sesuatu itu ada jasa kebajikan, ibaratnya ada poinnya gitu. Aku tidak berbuat jahat, itu belum punya di pundi-pundi tabungan kita, belum punya tabungan, masih nilainya 0. Nah, celakanya ibarat jet. Waktu kita ini pergi ke alam manusia ini, ibaratnya kita ini bawa apa? Fuel, bahan bakar. Dan bahan bakar ini kita pakai harian loh. Terus itu bawahnya jetnya itu kan ada apinya, itu terbakar, sesuatunya terbakar, bahan bakar terbakar. Apa artinya? Karma baik simpanan kita. Kok bisa kita lahir di alam manusia? Kok bisa kita lahir tidak cacat? Kok bisa kita sampai sekarang masih oke-oke saja? Itu berarti kita membakar simpanan kebajikan dari kehidupan-kehidupan yang lalu. Jadi kalau kita tidak berbuat jahat tok, itu berarti kita makan makanan sisa. Istilahnya Sang Buddha begitu, makan makanan sisa. Artinya kita tuh menghabiskan poin kebaikan, jasa kebajikan yang sudah kita kumpulkan dari kehidupan-kehidupan lampau. Kalau tidak ditambahin bahan bakar baru, lama-lama habis dan lama-lama tekor. Sesuatu kalau dikatakan surga itu ada di atas, lempeng lurus itu ya. Kalau kita nggak hati-hati, itu pelan-pelan belok loh. Kita maunya bahagia, kita belok loh, menjadi menderita. Maunya kita beruntung dan terlindung, belok loh, menjadi sial dan celaka. Nah, poin yang nomor 2 tadi, tambah kebaikan. Tambah kebaikan berarti kita harus rajin melakukan karma baik melalui 3 pintu. Puff ya, pikiran, ucapan, fisik. Tapi jangan lupa, wah aku hari ini banyak berbuat baik. Jangan lupa loh, kita ini di dalam perjuangan berbuat baik pun sebagai orang yang masih penjahat belum mencapai tingkat arahat, itu banyak sekali karma buruk yang terus kita lakukan. Kita lihat ini sudah dosa. Wah hebat ya, wah aku mau loba. Allahnya paling hebat aku, moha. Jadi di dalam usaha kita melakukan banyak kebajikan, itu pun kita banyak digerogoti karma buruk. Makanya harus rajin berbuat baik untuk mengimbangi, jangan sampai kita tekor. Nah, berbuat karma baik pun tadi dikatakan belum nilainya 100. Untuk dapat nilai 100, itu kita harus melatih pikiran supaya melakukan karma baik dengan kemurnian pikiran. Bagus ya, kita beneran baik, bukan kelihatan baik. Kita beneran baik. Dan di dalam karma itu, karma is cetana, karma adalah niat atau kehendak. Kita pastikan bahwa segala yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan niat baik.
dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas. Karma buruk, karma baik, itu channelnya lain-lain. Jadi kalau karma buruk itu ya punya kekuatan, punya hasil, istilahnya buah karma buruk, ya. Karma baik juga begitu. Dia punya kekuatan, punya buah, punya hasilnya sendiri. Di dalam perjuangan kita menata hidup ini, yang menarik adalah banyak orang berpikir bahwa kalau saya ini berbuat baik terus, karma buruk saya gak akan berbuah. Salah ya, masing-masing tetap berbuah. Masing-masing tetap berbuah. Nah, berbuahnya ini punya rumusnya sendiri-sendiri. Celakanya kita ini gini, kita pikir bahwa kalau saya berbuat baik, 5 orang saya bantu, saya jahatin 1 orang, itu berarti masih poin karma baik saya 4. Lah saya berbuat baik, ya Tona, Siska, Nunu, Kiki, tadi kan sudah tak bantu ya, tak ambilin roti tuh tadi. Tapi rotinya Nana tadi tak sembunyiin buat aku sendiri. 4 kebaikan, 1 kejahatan. Berarti aku masih poinku berbuat baik masih tidak tekor. Bukan gitu loh. Kejahatan ke karma buruk itu berbuahnya dalam bentuk penderitaan, kesialan, kecelakaan dan sebagainya. Ini juga berbuah terus. Dan kalau saya punya pendapat seperti itu, memang itulah moha, ketidaktahuan, kegelapan batin, delusi. Ya. Maka kalau kita lihat loba dosa moha yang merupakan 3 serangkai, ya, itu yang besar-besar. Kita beruntung kalau kita sudah mulai ngerti, oh ini moha. Kita sudah beruntung melihat, oh ini dosa, ini loba. Maka ibarat koin itu sebenarnya setirnya itu dipegang oleh si moha ini. Saya tadinya mau pakai koin ya, karena saya dikomplain sama anak murid saya yang ngomong, "Cilane saya kira ora pernah pakai alat peraga, dulu kan pakai pisaunya Ciwena dan sebagainya." Ya wes aku bikinin jreng-jreng piring di dapur. Loba. Ya. Kelihatannya kita jelas melihat, oh loba itu. Makanya diberi apa? Bunga-bunga yang indah, segala-segala yang indah. Ini membuat kita gampang langsung melekat pada keserakahan. Tapi jangan lupa, di baliknya ini selalu ada moha. Ini saya kasih tengkorak gitu ya. M moha. Kalau kita nggak hati-hati, loba yang kelihatannya indah itu sebenarnya penderitaan loh. Tapi tertutup oleh indahnya bunga-bunga yang harum mewangi. Kita lupa bahwa kita ini dicaplok keindahan ini, kita dapatnya itu tengkorak, dapatnya kita penderitaan, dapatnya itu sial, celaka, yang ndak enak. Tapi lihatlah indahnya bunga. Sebaliknya, kalau ini dosa, ini dikasih gambar sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau tadi indahnya bunga, ini jeleknya layu, bunga layu. Semuanya itu. Aku nggak suka begitu kita sudah mulai jenggrek. Dimulai sebenarnya kalau kita lihat, dimulai dari ini loh. Begitu kita gini, ini sebenarnya sudah di sama dosa. Sedikit banyak gitu ya. Ingatan saya yang terbaik adalah waktu saya belajar meditasi dalam tradisinya Ubagin yang diajarkan oleh S.N. Goenka. Itu teachernya orang bule di tengah hari jam 12 siang
Saya tanya waktu itu, excuse me teacher, ya, dia berhenti, orang bule loh ini kena panas kayak gitu tuh, ini nggak ada gini loh, dia nggak menolak panasnya matahari, hebat ya, tetap gini, yes, what can I do for you? Ini seperti ini. Jadi kalau kita, itu sebenarnya sudah ada rekaman dosa. Kembali di baliknya dosa itu ada moha. Jelas ya? Kembali mirror. Nah, supaya lebih jelas, kita lihatlah. Tadi saya katakan moha itu delusi. Artinya apa? Tidak bisa lihat nyatanya. Gelap batin. Bodoh bukan bodoh lulusan SD atau pinternya doktor, tapi bodoh batin, ketidaktahuan, kotoran. Bahasa Inggrisnya itu ignorance. Artinya apa? Abai, lengah, lalai. Itu moha. Tidak tahu kebenaran, tidak mau tahu, goblok, ngawur, salah jalan, sesat, tidak hati-hati. Itu moha. Berapa lama, berapa sering, berapa intens kita dicengkram dalam moha. Kita dalam moha ini nggak tahu mana karma baik, mana karma buruk. Kalau diingatkan kita ngomong nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Cuman gitu aja, repot diurus. Nggak tahu bahwa karma itu berbuah. Dan nggak tahu ini menyebabkan kita kena bumerang. Karena apa? Apapun yang kita lepas nanti datang kembali. Alamatnya itu alamat kita sendiri. Nah, kalau kita sadar menjadi aloba, adosa, amoha, kita mau tahu ini baik, itu nggak baik. Yang ini ngomong emoh, kalau nggak baik. Kalau yang ini, nah ini ya pilihan yang bagus. Maka makin terampil kita berkarma baik ria, dan makin lemahlah karma buruk kita. Jangan dilupakan kita ini pemilik, pewaris karma kita sendiri. Kita terlahirnya mati lahir oleh karma kita sendiri. Kita terikat, terbondo ya pada karma kita sendiri, berkerabat dengan karma kita sendiri. Kalau karma kita baik, ya beruntung dan terlindunglah kita oleh buah karma baik. Kalau kita banyak karma buruk, ya sial dan celakalah kita oleh karma buruk kita sendiri. Kalau kita lihat, amati, karma itu kan punya poin ya. Coba kita lihat. Misalnya saja, sila, moralitas. Sila nomor 1, pembunuhan. Itu yang namanya kekuatan karma buruk. Ini tidak sama ya. Kalau kita bunuh nyamuk kecil, ya mungkin ya karma buruknya ya sedikit lah. Tapi kalau kita bunuh nyamuk ini, whoops, terlalu bersemangat. Ya, kalau ini kita bunuhnya itu dengan penyiksaan, tentu saja kok poin karma buruk kita itu nggak sama. Maka bunuh nyamuk makin besar, bunuh kecoa makin besar, bunuh burung nggak apa-apa ditembaki, bunuh harimau, bunuh gajah untuk ambil gadingnya, bunuh manusia juga gitu, yang dibenci dibunuh, tapi lama-lama bunuh sembarangan. Lalu orang yang paling berjasa pada kita ini, orang tua, bisa juga kita bunuh. Itu poinnya makin lama makin banyak. Begitu juga kita mencuri, ya, curi lihat. Itu kalau nyontek anak-anak itu namanya dogan bahasa Mandarinnya, mencuri lihat. Terus nggak cuman gini, kita nyontek di buku. Kita kemudian karena pinter online sudah mulai macam-macam, ya. Mencuri konkret, korupsi mulai kecil-kecilan, makin lama makin besar, sampai bantuan sosial aja dikorupsi. Maka kalau kita bayangkan, ini hari ini saya mau drama ya, demi
komentar komplainnya ex murid saya itu, kalau buah karma buruk itu ibaratnya seperti serangan gitu. Ibaratnya misalnya itu kapas enteng, kertas enteng, penghapus waduh kelotok, HP waduh, kursi waduh, kaca babak belur, pisau, peluru, meriam, nuklir, babak belur kita bisa. Atau buah karma baik bisa kita bayangkan sebagai perisai yang membuat kita ini terlindung dari karma buruk yang berbuah menyerang kita. Jangan lupa ya, tadi menyerangnya itu harus pada alamat kita sendiri, wong kita yang berbuat. Bagaimana dengan perisai kita? Apakah perisainya kertas? Kalau sana pas HP ya jebol lah. Atau perisai bantal, kalau kena peluru ya tetap kena. Perisai kayu, perisai besi, perisai beton, perisai anti pecah, segala macam, itu yang menentukan kita ini hidup dalam mewarisi karma. Saya sudah siap-siap dengan 6 orang guru di sini, ya. Itu dibuang aja. Kalau sampai kita ini melakukan karma buruk, maka seperti ibaratnya, ayo saya cari akal, saya berlindung. Terlindung sebagian, tapi jangan lupa loh, ada hal-hal yang tetap kena kita. Ayo. Druk. Buah karma buruk. Deket. Enggak kelihatan. Buah karma buruk. Terus. Maju. Saya diserang. Enggak apa-apa. Ini. Deket sini dong, enggak kelihatan. Ada lagi yang lebih serem. Ayo. Buah karma buruk. Buah karma buruk. Buah karma buruk. Buah karma buruk. Udah jelek. Dah. Ibu bapak, ini kelihatannya sepele. Ini tadi kan dari sini ya. Ini bisa juga dari atas. Dari atas juga muncul. Ya, kalau saya sampai di sini kena di sini. Dari atas juga kena. Gitu ya. Itu seperti itu sialnya saya, porak-porandanya saya. Dan kalau saya ketemu Dhamma, saya ngerti bahwa waduh, ya wes habis. Sekarang mulai bersih-bersih. Saya punya alat pembersih, ya. Apa itu? Dhamma. Apa itu? Pengendalian diri. Apa itu? Keinginan untuk berubah. Saya punya alat untuk membersihkan. Bersih-bersih lah. Ya. Supaya saya ini terlindung sepenuhnya dari atas sampai bawah. Saya carilah akal. Sehingga gimana caranya saya terlindung baik-baik secara keseluruhan. Ketemu Dhamma kita, jreng. Waduh, ini kurang latihan ini. Yeay. Dengan cara demikian saya mulai bisa bebenah. Saya memperelok diri saya. Dalam arti saya memperelok pikiran saya. Saya memperelok dengan pengendalian diri, dengan mulai melakukan banyak karma baik. Sehingga dengan demikian tidak percuma tadi kita katakan hoki mengenal Dhamma. Ini yang dipakai ini adalah kelambu meditasi. Harganya 1,2 juta tapi nolnya ngelundung semua. Berapa enggak tahu tuh, punyanya Adi. Ya.
Meditasi ini melindungi kita juga untuk tidak ngawur karena segala karma kita itu dimulai dari pikiran. Kita mau bergerak itu harus ada dari pikiran, ayo gerak. Aku mau berkarma buruk dari pikiran, ayo curilah, ayo mabuklah, ayo serakahlah. Itu semua dari pikiran. Maka kalau kita meditasi, pelan-pelan kita ini ngerti pikiran baik atau buruk. Begitu pikiran buruk muncul, naik. Begitu pikiran baik muncul, ayo cepat-cepat dilakukan. Kenapa? Karena semuanya anicca. Dan jangan lupa ya, bahwa tadi ada lemparan-lemparan yang nggak kena. Artinya apa? Artinya buah karma itu bukan jatah saya. Jadi tidak akan terjadi padaku apa yang bukan bagian dari karmaku. Demikianlah. Jreng. Saya sudah cantik jelita elok rupawan lagi, ya. Saya mulai bisa lihat nih, lebih jelas melihat bagaimana kotornya saya. Karena kalau kita nggak ngerti bahwa kita kotor, kita nggak akan bersih loh. Kalau kita kotor ini loba, oh iya, ini dosa, ya. Ini moha ini yang hitam-hitam ini moha. Digosok terus ya nggak bisa karena kita belum mencapai arahat. Ya, seperti itu kita terus berjuang, membersihkan bersih terus saja belum bersih. Maka jangan merasa aku nggak bisa meditasi. Lah ya memang nggak bisa, yang suruh kamu bisa meditasi itu siapa? Ayo latihan untuk memperkuat kesadaran, memperkuat kewaspadaan. Dengan cara gitu kita nggak tekor menjadi budaknya nafsu. Apa sebabnya ini penting? Karena semua yang kita miliki pada kehidupan ini itu kita akan bawa loh ke kehidupan yang akan datang. Kalau sudah semua faktor mati kumpul, kita ini mati loh, pindah alam. Ya, jadi mumpung kita masih hidup, parami yang artinya kesempurnaan jangan sampai diabaikan. Suatu ketika mungkin kita lebih dalam lagi melihat kita ini harusnya memperkuat apa. Tapi yang jelas A loba, A dosa, A moha harus kita perkuat. Nah, hari ini adalah jatahnya sharing dhamma. Mari kita lihat sharingnya seorang pecinta dhamma yang ex murid saya juga, biasa dipanggil Jangan bodoh jadi manusia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, aku merasa bahwa kita semua yang notabene merupakan makhluk hidup yang disebut manusia ini diberi begitu banyak waktu untuk duduk merenungkan hidup. Kadang kita menyesali hidup, mengharu-birukan hidup, atau mendrama Korea akan hidup karena begitu banyak free time yang kita punya. Sebagai orang tua yang anaknya model sekarang ini, kesibukan kita memang ekstra bertambah. Anak menjadi customer dine-in tanpa henti. Dan kita jadi chef yang harus berjibaku menyediakan segala sesuatu. Bulan Juni-Juli ini anak-anak libur setelah terima rapot. Nah, otomatis banyak ortu yang waktunya lebih bisa diatur. Drama Korea pun jadi bisa ditonton maraton karena nggak perlu bangun pagi, nggak perlu ngopiak-ngopiak anak untuk bersiap sekolah meski cuman online. In between waktu senggang itu, kebetulan aku bertemu salah satu family dan berkesempatan untuk mudaroso berbagai cerita tentang hidup. Dia perempuan single dan merasa bahwa 40 tahun kehidupan yang dijalannya ini tidak banyak artinya. Urip ya mau ngenteni mati ngene iki. Hidup ya cuma nunggu mati gini nih. Dia merasa hidupnya kurang tantangan, kurang ada gregetnya. Dia merasa ingin cari uang banyak, tapi kok ya ndak punya kemampuan. Mau berinovasi, kok ya gak punya cukup kepandaian. Ngalor ngidul dia bercerita.
Dan akhirnya sampailah pada titik di mana aku yang hampir pintar ini kemudian mengeluarkan kesaktianku dan buka mulut untuk menasihati dia. Lah kamu tahu enggak? Sebenarnya fasilitas, kenyamanan, dan kehidupanmu seperti apapun kondisimu sekarang, meskipun termasuk tidak berkelebihan, itu hanyalah dan adalah cuman sisa tumpukan kebajikan masa lalumu saja. Makanan sisa gitulah. Terus ketika di kehidupan sekarang ini kamu cuman menjalani hidup seperti air mengalir turun, dalam artian secara pasif nunggu mati, tidak punya greget semangat untuk berbuat kebajikan dalam segala bentuknya, terus kehidupanmu selanjutnya besok gimana? Lalu aku kasih amat sangat banyak contoh-contoh karma baik yang bisa dilakukan, baik secara mental, ucapan, atau fisik. Tumimba lahirmu besok gimana? Bisa-bisa lahir jadi monyet loh. Lawang hidupku sekarang aja ibaratnya cuma nuno turip, cuma numpang hidup. Duit aku ya ndak punya, keahliannya ndak ada, ya sudah. Prinsipku pokoknya dalam hidup ini aku gak jahati orang, ndak nipu orang, ndak zolimi orang. Gitulah, ya sudah, bagus banget toh. Langsung ada buah pikir melintas di pikiranku. Waduh, celaka nih. Nek pandangannya seperti ini apa ya? Maka segera aku melanjutkan ocehanku untuk meluruskan pandangannya. Ndak cukup yo. Itu artinya kamu hanya ada di titik nol. Yang bukan baik pun bukan jelek. Itu cuma nahan diri, ngempet. Jangan sampai jadi orang jahat. Yang seharusnya dilakukan adalah menanam agar ada buahnya. Kalau gak gitu, besok gimana hidupmu? Mau ambil buah tetangga? Gak bisa yo. Kalau kamu gak bikin simpanan kebajikan sendiri, pasti level kehidupanmu yang akan datang lebih jelek daripada sekarang ini. Gak taulah, gak penting. Lalu besok kalau misalnya aku beneran lahir lagi, aku yo gak ngerti kok. Kalau sekarang aku lahir sebagai A, besok jadi B. Aku kan juga gak ngerti. Ya sudah, tinggal dijalani aja. Buntu, heran, terlongo-longo. Percakapan ya terhenti loh. Begitu shocked sampai aku gak bisa kata apa-apa. Wassalam. Sore setelah mandi dan agak tenang, aku merenung dan mengajari diriku sendiri supaya menjadi benar-benar pintar. Kurenungkan jawaban orang itu. Toh aku ya gak tahu jadi apa di kehidupan mendatang. Jadi ya sudah, gini aja ndak apa. Buatku itu benar-benar gak masuk akal. Sama seperti kalau bilang minum baygon belum tentu mati. Memang betul sih belum tentu mati. Tapi kita jadi manusia goblok jika konyol menjawab. Tapi ya belum tentu gak mati beneran ta. Proses yang sama kalau minum baygon. Mati atau tidak mati kan tergantung banyak faktor. Misalnya kondisi tubuh yang minum, berapa mili yang diminum, dan seterusnya. Tetapi ada yang lebih penting. Ketika tahu ada kemungkinan mati atau tidak mati, orang Jawa punya peribahasa. Kalah cacak, menang cacak. Artinya apa? Mbok milih yang tidak ada ruginya. Lambok gak usah minum baygon. Sama-sama ndak tahu. Misalnya besok lahir sungguhan atau ndak. Lambok ya kalah cacak, menang cacak, menanamlah yang bagus. Kan sudah menang duluan. Perkara besok mau jadi apa, kan kita sudah punya senjata, punya gaman. Mau dipakai atau tidak, kan tidak ada ruginya. Untukku yang hampir pintar ini, aku punya rumus ampuh untuk solusi perilaku. Ketika hendak melakukan sesuatu dan aku tidak yakin apakah tindakanku itu betul, maka rumus kalah cacak menang cacak itu kupakai. Kalau tetap masih belum yakin, aku cek sekali lagi dengan cara bertanya pada diri sendiri.
tindakan ini beneran kamu lakukan karena mau membantu atau karena pengen dipuji? Beneran karena kebaikan atau karena pengen kelihatan baik? Checklist kecil-kecil seperti ini sungguh sangat membantu untuk memfilter tindak tandukku. Yang terburuk adalah kalau sudah mentok dan merasa buntu, maka pergilah aku menemui kamus hidupku, Lani Anggawati atau Wina Cintiawati. Atau kalau beruntung tanpa omelan, hampir mereka selalu bisa menjadi sumber pencerahan seberapapun kecilnya. Sudah bersusah payah kita dilahirkan jadi manusia. Nggak gampang loh terlahir di alam manusia. Maka minimal yang bisa dilakukan adalah jangan kita jadi bodoh yang permanen. Kita harus mau berjuang. Ayo jadi sedikit saja lebih pintar. Ayo berubah sedikit lebih baik. Sedikit lebih bersemangat. Sedikit lebih punya welas asih. Meski cuma sedikit-sedikit saja, tapi kita harus terus berjuang tanpa henti, tanpa kenal lelah. Jangan pernah kita mau kalah dengan makhluk lain yang lebih rendah. Kan percuma kalau dilahirkan jadi manusia, tetapi tidak bertumbuh lebih baik, lebih pintar, lebih tulus, lebih luhur. Bagi yang berpegang pada konsep Tuhan, apa ndak malu sama Tuhanmu yang sudah bersusah payah mengupayakan supaya kamu ada, yang telah menciptakan kamu sehingga kamu ada. Tuhan telah memberimu nafas, fisik yang elok rupawan, punya anggota tubuh lengkap. Kamu telah diberi otak yang bisa dipakai untuk mengerti, memahami, dan berlogika. Apa ya ndak kebangetan jadi makhluk yang hidup kalau kita cuma jadi patung yang diberi nafas. Yang disebut akal sehat ternyata tidak bisa diperoleh begitu saja. Tidak pula bisa diminta dengan doa dan ritual. Karena hal itu merupakan hasil dari suatu proses belajar. Yang disebut logika, cara berpikir, ternyata tidak tumbuh sendiri, melainkan harus diajarkan dan harus dipraktekkan supaya kita jadi terampil dan ahli. Yang disebut kesadaran ternyata tidak otomatis datang begitu saja, melainkan harus dilatih berulang-ulang dan terus-menerus. Harus diingatkan pada diri sendiri supaya jadi tajam dan kuat. Di kehidupan yang sekarang ini aku beruntung jadi manusia. Ya, meskipun hanya hampir pinter, tapi aku tetap mau belajar untuk meningkatkan kepintaran. Gelem ngerti, gelem ngerteni, mau mengerti, mau memahami, gelem ajar, gelem diajari, mau belajar, mau diajari. Kehidupan terus berlanjut. Catatan buku kehidupan terus-menerus diupdate tanpa pernah error, tanpa pernah terganggu koneksi internet, tercatat rapi dan tertagih pada waktu yang setepat-tepatnya, tidak pernah meleset. Aku merasa ya Cik ya, di kehidupan ini kita harus sangat hati-hati. Begitu banyak detail-detail kecil yang menjadi tumpukan kebiasaan buruk dan justru kemudian menjadikan kita apa adanya sekarang ini. Bukan hal-hal besar kok yang menjatuhkan, sungguh. Kalau urusannya besar, kita ini otomatis sih hati-hati, mikirnya lama, takutnya banyak. Tapi untuk urusan kecil-kecil, rutinitas kecil-kecil, nah ini yang sering kemudian terlewatkan. Kita anggap remeh, tidak penting. Akhirnya malahan akibatnya jadi batu sandungan. Kita gampang tidak ngamati lagi. Lalu setelah terakumulasi, semuanya berubah bentuk menjadi kebodohan, keserakahan, dan keakuan yang megalomania, mengerikan. Semoga apa yang tertulis di sini dan di-sharekan bisa menjadi manfaat bagi beberapa orang. Mari terus berjuang untuk menjadi manusia yang sedikit lebih dari hanya sedikit hampir pintar.
As always, Ci, aku sudah selalu bilang bahwa aku sedang berusaha jadi pinter. Jadi, kamu jangan mati dulu. Lihat dulu bagaimana perjuanganku berusaha menjadi manusia sesungguh-sungguhnya. Yeay. Demikian sharing Hung Hung. Sekarang kita kasihkan sama Bu Susan. Ayo Bu. Saya hari ini senang, pertama karena saya tadi melihat upaya acting yang all out gitu dari seorang Lani Anggawati. Saya perlu acungi, mungkin 1000 jempol itu nggak cukup untuk mengacungi gitu ya. Drama Artinya, satu babak belur. Bu Susan. Benar-benar mengorbankan diri sampai untung tadi nggak dilempari durian itu Bu. Jadi nggak sampai luka. Tapi ini inspirasional ya. Maksud saya kita nggak bisa bilang usia gitu. Kalau kita lihat secara kronologis usia Bulani itu ya sudah 70 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat semangatnya, ini tuh masih remaja banget gitu semangatnya Bulani. Kalau saya boleh bilang mungkin bahkan semangatnya tuh masih fase kanak-kanak, suka main gitu ya, main kotor-kotor apapun. Sampai tadi itu para guru yang ada di situ tuh nggak tega melempar gitu. Ayo maju terus gitu, sampai ini gimana ya, rasanya nggak tega. Padahal yang jadi korban itu bahagia sekali gitu. Jadi saya senang hari ini. Lalu yang kedua, saya suka sekali dengan suaranya Hung Hung ya. Jadi suara Hung Hung itu tuh cara membacanya itu tuh sungguh hidup kalau saya dengarkan, sehingga membuat kita itu lebih paham dari sekedar kalau saya membaca apa yang dia tuliskan gitu. Jadi saya senang, jadi ada dua kombinasi drama yang memukau hari ini gitu ya, lalu narasi yang menurut saya cukup indah, dan suara Hung Hung itu bukan penyiar tetapi betul-betul kayak ini ya, kayak orang biasa yang mengungkapkan pengalaman sehari-hari. Ini menurut saya itu sungguh sangat menyentuh gitu, dan suaranya tuh berkarisma. Ini kalau saya dengarkan suaranya Hung Hung gitu, itu yang selalu saya tunggu-tunggu. Maka mengapa waktu itu ketika dibacakan Bulani, saya merasa tuh masakannya tuh bumbunya kurang gitu ya, kurang micin gitu. Kalau dibaca Hung Hung sendiri tuh kayak micinnya itu bisa terasakan gitu. Ya, baik pengantar dari Bulani maupun apa yang dibacakan oleh Hung Hung dari sharing pengalamannya nanti akan saya bahas. Tetapi sebelum itu mungkin Pak Adi bisa memutarkan film pendek tentang semangat gitu ya, tentang Weria. Bagaimana hidup itu jangan pasif tetapi kita perlu bersemangat. Silakan Pak Adi. Had many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in the fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore, but he still remained a part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good, he felt happy. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However,
As soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a Demikian selesai Bu Susan katanya tadi. Itu kayaknya seharusnya belum, tapi terpotong. Jadi gini, intinya di akhir cerita itu si gajah karena mendengar genderang perang itu tiba-tiba tanpa ditolong oleh banyak orang, karena sebetulnya nggak ada yang mampu mengangkat bobot gajah yang sekian ton begitu ya. Itu tiba-tiba dia bisa keluar dari lumpur gitu, yang dulunya dicoba ditolong oleh orang lain. Pak Adi bisa ke slide saya. Nah, dari cerita tentang gajah ini, saya lalu merasa bahwa semangat itu ternyata penting gitu. Semangat itu macam-macam ya. Semangat itu bisa jadi berupa saya tuh punya nilai hidup apa gitu. Saya ini punya tujuan hidup apa. Nah, ada dua hal. Nanti pertama saya akan mengulas dari segi ini. Orang yang ketika merasa tua, jadi kalau ini kan gajah ini sebetulnya dianggap lansia ya. Jadi oleh masyarakat manusia ini dianggap lansia, sehingga gajah ini dipensiunkan gitu. Nah, karena dipensiunkan, maka gajah ini merasa kehilangan makna hidup karena dia merasa hidupnya itu nggak ada gunanya selain makan tidur. Ini kan gajah kesayangan ya. Nah, lalu saya bayangkan dalam psikologi itu yang sering disebut dengan post power syndrome gitu. Jadi kalau orang itu mau pensiun itu ada persiapan pensiun Bu, itu psikolog itu memang uangnya itu rezekinya banyak Bu. Kita sering diundang untuk mempersiapkan para karyawan yang mau pensiun gitu. Harapannya supaya nggak seperti gajah ini yang merasa tidak ada gunanya lalu tenggelam di dalam lumpur dan tidak bisa bangkit dengan sendirinya. Nah, mengapa orang itu mengalami post power syndrome? Itu karena mereka merasa setelah lansia tuh hidupnya tuh nggak ada artinya lagi gitu. Nah, hidup itu hanya dipandang sebagai karier gitu ya. Saya punya karier tertentu gitu. Kalau saya nggak sebagai GM itu hidup itu nggak berarti. Nah, ini kita kembali ke ego ya. Maksudnya Atta. Kalau kita sering menyebut keakuan. Jadi apa sih gunanya GM di dalam hidup? Toh kalau misalnya kita pensiun itu kita jadi stres gitu karena hidup kita itu kita identifikasikan itu dengan GM, tetapi bukan hidup sekarang ini saya mau apa gitu. Nah, sehingga sebetulnya apa yang di sharingkan Hong Hong dan apa yang diantar oleh Bulani tadi di dalam prolognya itu sungguh mengingatkan kita bahwa hidup itu bukan sekedar saya itu kepala sekolah, saya itu seorang dokter, saya itu seorang general manager, tetapi hidup itu adalah mencari, kalau Bulani bilang tuh amunisi itu satu ya, perisai, mencari bahan bakar supaya roket itu kalau misalnya mau meluncur terus ya lurus gitu, nggak belok, dan mungkin roket ini nggak perlu kembali ke bumi gitu. Artinya kalau sudah ke tujuan ya roket itu akan bersemayam di sana gitu. Jadi nggak perlu kembali ke alam penderitaan, kita nggak perlu dilahirkan kembali entah jadi cacing lah, entah jadi manusia dan seterusnya. Nah, yang kedua tentang gajah ini saya ingat komentar Bulani tentang psikolog gitu. Psikolog itu ya Bu, saya rasakan itu tidak mengobati penyakit. Oh ini hebat ya, Bulani itu mengevaluasi psikolog gitu. Ini perlu didengarkan gitu. Lalu saya tanya, lah mengapa Bu? Bulani mengatakan begini waktu itu. Psikolog itu suka meninabobokkan orang yang mengalami masalah. Sudah tahu depresi malah disayang-sayang gitu. Tidak diberi genderang perang gitu ya. Jadi kalau diberi genderang perang itu dia kan lebih semangat gitu. Jangan
dilos-los, ini istilahnya Bulani gitu. Sehingga orang yang depresi itu kalau menurut Bulani itu seperti gajah tadi, ditolong tapi tidak diberi semangat, sehingga orang yang mengalami depresi itu seperti masuk ke dalam lumpur. Nah, kalau saya tuh nggak setuju, Bu, metode psikologi yang seperti itu gitu. Kalau bagi saya cambuk saja orang macam ini gitu, shocking terapi gitu, supaya dia semangat. Nah, ini juga menginspirasi saya. Mungkin betul ya bahwa orang yang depresi itu juga jangan dimanjakan dengan ditunggu sampai dia bangkit gitu ya. Nah, kalau Bu Wena itu pernah mengatakan ya diberi pekerjaan. Orang yang diberi kesibukan itu akan bangkit karena dia itu untuk sementara itu akan mendistraksi itu apa ya? Akan membelokkan penderitaannya itu ke pekerjaan yang nanti kalau pekerjaan ini berhasil itu tuh memberi makna hidup gitu. Nah, makna hidup itu adalah genderang perang di dalam film Gajah tadi. Ini kalau saya lihat. Nah, Pak Adi kita bisa ke slide berikutnya. Nah, dalam psikologi itu ternyata ada ahli yang namanya Martin Seligman, itu menarik sekali. Dia itu mengatakan nggak ada orang tidak berdaya itu dilahirkan sebagai orang yang tidak berdaya gitu. Jadi orang itu tidak berdaya karena pada umumnya belajar untuk menjadi tidak berdaya. Nah, eksperimen dia itu pertama anjing, tapi nanti juga pada manusia ya. Jadi anjing itu dimasukkan di kandang, kurang lebih kandangnya seperti ini. Nah, lalu itu ada tulisannya shock, no shock ya. Itu artinya kalau dia berdiri di sisi yang tulisannya shock, itu ada aliran listrik. Nah, begitu anjing itu melompat ke sebelah yang ada tulisannya no shock, itu aliran listriknya itu berhenti. Nah, anjing yang ketika melompat, lalu penelitinya itu mematikan aliran listrik, anjing ini merasa bahwa dia punya pengaruh di dalam hidup. Kalau saya berusaha, penderitaan hidup itu akan berhenti. Nah, sementara ada anjing kedua nih. Anjing kedua itu mau lompat kiri, mau lompat kanan, itu penelitinya kurang ajar memang. Aliran listriknya itu nggak pernah dihentikan. Karena aliran listriknya nggak pernah dihentikan, maka anjing ini merasa saya itu tidak punya pengaruh untuk hidup saya. Nah, inilah yang menyebabkan di eksperimen berikutnya, dua anjing ini diberi situasi tantangan. Tantangannya beda. Nah, anjing yang tadi belajar untuk melompat dan aliran listriknya itu berhenti, jadi anjing yang aktif ini gitu ya, itu ketika diberi tantangan, dia itu berusaha keras memecahkan masalah itu sehingga dia bebas dari penderitaan. Nah, sementara anjing yang dibiasakan mau lompat kiri, mau lompat kanan, aliran listriknya itu tetap tidak berhenti dan dia itu tetap tersengat listrik, itu dia hanya duduk gitu menunggu eksperimenternya menolong gitu. Nah, lalu eksperimen ini dicobakan pada manusia gitu. Jadi ada manusia itu diberikan di ruangan kelas, diberi tugas mengerjakan sesuatu, lalu diberi suara bising. Nah, orang yang ketika dia itu mengeklik tombol, itu suara bisingnya itu berhenti, itu lebih berusaha ketika diberi tugas yang lebih sulit. Ya, jadi di eksperimen berikutnya kelompok orang-orang ini yang bisa menghentikan suara bising itu diberi tugas yang lebih sulit, mereka berusaha keras menyelesaikan. Nah, sekelompok orang yang di kamar sebelah dia mau ngeklik apapun, suara bising itu tidak berhenti. Ketika diberi tugas yang lebih berat, itu ternyata dia tidak berusaha untuk memecahkan masalah. Nah, ini artinya apa? Sebetulnya ketidakberdayaan itu bukan bawaan lahir. Tetapi saya di dalam hidup itu belajar untuk tidak berdaya. Nah, ini menarik ya. Karena selama ini kita merasa dia itu memang dilahirkan gitu
Tidak seperti Bulani. Bulani itu memang lahir itu sudah powerful gitu. Bulani itu lahir itu sudah berdaya. Sementara saya lahir itu beda. Jadi kita nggak bisa mencontoh Bulani. Nah ini yang sering diomongkan orang. Nah si Laikman itu mengatakan kita nggak bisa begitu gitu. Artinya perjuangan itu bisa dipelajari. Semangat itu bisa ditumbuhkan. Depresi itu dipelajari. Artinya ya kalau kamu itu belajar untuk depresi, kamu akan depresi. Nah, kata-kata Bulani itu kan sebetulnya sama dengan si Laikman kan? Karena si Laikman mengatakan orang itu bisa belajar bangkit kalau memang dia itu belajar mengatasi tantangan. Maka kalau Bulani mengatakan orang depresi itu karena ketika dia lembek itu dibiarkan lembek gitu. Tapi tidak ada upaya dari lingkungan sekitarnya untuk membantu dia itu berjuang melawan penderitaan hidupnya. Nah ini meskipun menyakitkan hati ya komentar Bulani yang mengatakan psikolog itu terapinya tuh nggak masuk akal gitu. Tetapi setelah saya melihat teorinya si Laikman, kok sama ya dengan apa yang dikatakan Bulani bahwa kita itu bisa menjadi depresi atau penuh semangat itu tergantung proses belajar kita. Nah ini menarik. Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah ini sharing dari Hong Hong tadi menarik ya. Hong Hong itu ketemu dengan orang yang di psikologi ini Bapak Freud itu ahli psikoanalisis itu menyebut orang yang berkepribadian neurotik, gak jelas gitu. Bahasa gaulnya itu galauers gitu ya. Suka galau gitu. Ciri-cirinya apa? Itu yes titik-titik but gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya saya sadar, tapi ya itu loh yang bikin neurotik itu tapinya gitu. Nah ini menarik sekali ketika Hong Hong itu mengingatkan bahwa orang hidup itu jangan hanya memakan makanan sisa. Kalau istilahnya Bulani tadi, kalau mau meroket, itu kan bahan bakarnya tuh digunakan terus nih. Ini kan lama-lama roketnya juga nggak bisa naik kalau bahan bakarnya ini nggak diisi gitu. Nah, kalau perisainya itu tidak dibentuk, maka ya kita bisa mati betulan ketika tadi menurut Bulani itu karma buruk itu kan buahnya itu tergantung berat ringannya karma kita. Bisa jadi yang dilempar kapas, bisa jadi tuh yang dilempar durian kan Bu. Nah kalau perisai kita tidak cukup kuat untuk menahan durian yang dilemparkan ke kita, bukan kita mendapat rezeki nomplok gitu kan. Nah, durian runtuh itu kan peribahasanya rezeki nomplok, bukan gitu ya. Durian runtuh ya matilah kita gitu. Nah maka meskipun sudah diberitahu loh ya oleh Hong Hong dengan sangat jelas, tapi apa yang dikatakan? Ya saya tahu, tapi hidup itu kan ya cuma nunggu mati toh. Nah tapinya itu loh yang ngeri. Kan diberitahu Hong Hong mengatakan, yo saya ngerti sih apa yang kamu katakan, tapi hidup itu kan cuma nunggu mati toh. Wah ini loh, tapinya itu loh yang mengerikan. Ya saya tahu sih, tapi kok nggak punya kemampuan. Nah itu yang nomor 3 itu loh. Saya itu ingin mencari uang banyak, tapi kok ya saya tuh nggak punya kemampuan. Jadi nggak ada usaha untuk meningkatkan kemampuan gitu ya. Saya itu tahu itu Pak Adi yang nomor 2. Hidup saya itu kurang tantangan, tapi kok ya saya itu kurang greget loh. Piye yo ini mengherankan loh. Saya itu ngerti bahwa saya itu kurang tantangan, tapi itu saya nggak punya greget. Nah orang depresi itu ciri-cirinya seperti ini Bulani. Jadi kalau di ruang konseling itu tuh saya tahu ya hidup itu harus mencari tantangan, tapi itu saya nggak ada gregetnya. Jadi tapinya itu membebani hidup. Paling bawah, saya itu tahu bahwa inovasi itu baik. Saya pengen berinovasi. Lah kok ya saya tuh nggak punya kepandaian. Nah jadi tapinya itu loh yang sebetulnya
membebani orang itu tidak berjuang. Nah, itu seperti gajah. Kalau di gambar ini, itu tuh sebetulnya gajah dengan berat tubuh yang sekian ton. Itu bukan rantai ya, itu tali. Itu pasaknya itu kalau gajahnya berdiri aja itu pasaknya itu lepas. Kalau seandainya pasaknya nggak lepas, gajahnya lari, itu talinya pasti putus. Tapi karena dia itu merasa hidup itu ya cuma nunggu mati, hidup itu ya nggak punya kemampuan, hidup saya itu ya nggak punya kepandaian, efeknya apa? Gajah ini merasa terbelenggu, saya nggak bisa kemana-mana. Ini kalau Bulani yang lihat, ayo berdiri toh gajah, kamu melangkah satu langkah saja talinya putus gitu. Tapi karena gajahnya itu neurotik ya Bu ya, diberitahu Bulani, dengan beban berat badanmu yang sekian, kamu melangkah satu langkah, talinya itu akan putus. Dia akan ngomong gini, ya Bu, tapi saya lemes sih, mau berdiri saja itu tidak mampu gitu. Oh Bulani, ini saya beri makan gitu, pisang 5 kilogram untuk energi. Ini gajah yang neurotik akan ngomong gini, ndak punya selera makan Bulani. Wah ini kalau di psikolog itu hanya ada 2 Bu, dibina atau dibinasakan gitu ya. Ini kalau mau kejam gitu, saking gregetnya. Nah, contoh dari Hong Hong tadi ketemu seseorang itu tuh menarik gitu ya. Apakah kita itu hanya mau makan makanan sisa? Kita itu hanya mau nunggu bahan bakar dari roket kita itu habis sehingga kita tuh nggak bisa naik gitu ya ke tingkat hidup yang lebih tinggi. Ini saya kira menarik. Terima kasih buat Hong Hong memberikan contoh orang yang yes but ya tapi. Mengapa? Karena jangan-jangan saya ini yang menurut Hong Hong tadi loh, bencana itu bukan didapatkan dari hal-hal besar, tapi dari hal-hal kecil sehari-hari. Ini saya jadi refleksi, jangan-jangan saya ini setiap saat itu ya punya ya tapi itu loh setiap detik. Ya toh, misalnya Bulani mengatakan, Bu Susan itu tuh sebetulnya kelasnya itu baik, tapi cara Bu Susan menegakkan disiplin itu tuh kurang, sehingga mahasiswa itu kurang bisa menyerap materi Bu Susan dengan lebih baik. Ini Bulani itu pernah memberikan feedback ketika sit in. Saya ingat kok, saya jawabnya gini, ya Bu saya tahu, tapi di Fakultas Psikologi ya itu jawaban saya waktu itu begitu. Nah mungkin Bulani itu sudah sangat sabar waktu itu sehingga nggak komen lagi gitu ya. Atau gini, kareplah Bu mau pindah alam jadi anjing apa jadi kucing terserah. Diberitahu kok jawabannya ada tapinya gitu. Itu saya masih ingat. Artinya jangan-jangan setiap saat pun ketika saya diberi umpan balik oleh orang lain, tapi saya itu cukup banyak, bukan hanya satu ya. Apalagi kata Bulani saya dokter ya. Dokter itu adalah sekolah untuk bikin alasan 1000, sejuta, ratusan juta gitu ya. Semakin kita tinggi pendidikannya itu untuk bikin tapi itu ciamik Bu gitu. Tapinya itu bisa ciamik dan banyak gitu. Nah ini terima kasih Hong Hong. Hari ini saya diingatkan kembali untuk merefleksikan apakah tapi saya itu banyak juga dalam keseharian. Nah, lalu kita ke slide berikutnya. Nah, kata-kata Hong Hong juga di dalam sharing tadi, yang salah satunya adalah begini, kalau dalam agama tertentu yang mengenal Tuhan, gitu ya, itu kan dalam sharing Hong Hong tadi, kok kita itu tidak bersyukur kalau di istilahnya Hong Hong tadi, sudah diberi nafas, sudah dilahirkan sebagai manusia, diberi akal budi, kok kita ini hanya diam-diam saja, tidak meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Saya ini seorang Kristiani dan tentu percaya dalam kitab suci itu bahwa Tuhan itu ada. Lalu saya ingat perumpamaan tentang talenta, ini di dalam Injil Matius ya, kalau
kita lihat itu begini. Ada seorang tuan yang akan pergi, ini tuan. Tuan ini punya 3 hamba, gitu kan? Nah, hamba yang pertama diberi 1 talenta, ya. Ini 1 pundi-pundi uang gitu ya, 1 talenta. Lalu yang hamba kedua itu diberi 3 talenta dan hamba yang ketiga diberi 5 talenta. Jadi talentanya beda. Nah, lalu tuan ini mengatakan, saya memberi tanggung jawab padamu, kembangkanlah tanggung jawab ini, dan ketika saya pulang, saya akan melihat sejauh mana kamu bertanggung jawab atas talenta yang saya titipkan padamu. Nah, ini menarik ya. Nah, pulang nih, setelah sekian lama si tuan ini pulang, lalu dipanggillah orang yang diberi 5 talenta. Hamba ini mengatakan, Tuan, terima kasih karena Tuan sudah memberi saya 5 talenta. Saya punya usaha dagang sehingga uang Tuan yang 5 talenta ini sekarang sudah berlipat ganda. Tuan, ini saya kembalikan 5 talenta plus keuntungan dari usaha dagang saya. Wah, lalu Tuan ini mengatakan, bagus, kamu itu adalah hamba yang baik gitu. Nah, lalu dipanggillah hamba kedua yang punya 3 talenta. Hamba ini juga mengatakan, Tuan, dengan 3 talenta yang kamu berikan ke saya bersyukur karena saya tidak punya modal apapun, kamu memberi saya 3 talenta. Dan 3 talenta ini juga sudah saya kembangkan dengan usaha saya, dan sekarang saya kembalikan 3 talenta plus keuntungan dari talenta yang Tuan berikan dan sudah saya upayakan melalui usaha saya gitu. Nah, hamba yang ketiga dipanggillah. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, Tuan hanya memberi saya 1 talenta. Jadi komplain, Bu. Tuan hanya memberi saya 1 talenta dan saya tahu Tuan itu juga nggak jelas gitu, punya uang itu dari mana. Jadi ini malah tuannya itu dikomplain, dimarah-marahi gitu. Maka saya malas untuk melakukan apapun, maka talenta yang Tuan berikan itu saya pendam di tanah. Pokoknya begitu Tuan datang, talentanya akan saya kembalikan gitu. Jadi uang dalam 1 pundi-pundi itu saya kembalikan, tidak berkurang dan tidak bertambah. Inilah punya Tuan gitu ya. Nah, maka si Tuan ini mengatakan, hamba pemalas, hamba yang tidak bertanggung jawab, hamba yang tidak baik, dan kamu hamba yang tidak setia. Apa yang dikatakan tuannya? Kamu tidak akan saya beri tanggung jawab apapun. Dan talenta yang dikembalikan ke tuannya itu betul-betul diambil oleh tuannya. Nah, sementara 2 hamba yang bertanggung jawab tadi oleh tuan ini, semua talenta bahkan seuntung-untungnya itu dikembalikan. Hamba yang baik, hamba yang setia, karena kamu bertanggung jawab, maka saya berikan semua talenta bahkan seuntung-untungnya. Nah, ini kalau saya tarik dalam ajaran karma itu akan berbuah. Ini bayangan saya itu begini loh. Yang pemalas gitu kan, tidak mengumpulkan karma, ya makanan sisamu tuh habislah. Sementara yang melipat gandakan talenta, buah karmanya tuh balik ke kita gitu ya. Talenta itu balik ke kita sendiri. Sementara yang hanya diem aja pasif ya, kan hidup itu nunggu mati. Ya mati yo gitu. Setelah mati itu talentanya tidak akan atau buah karmanya itu tidak akan balik ke kita gitu. Nah, ini sebetulnya entah ajaran itu mengenal Tuhan atau ajaran itu tidak mengenal Tuhan, tetapi mengenal ajaran kebaikan, saya merasakan kebaikan itu tuh akan kembali ke kita sendiri gitu ya. Entah untuk sekarang atau kalau ajaran ajaran agama lain itu kan ada akhirat gitu, surga dan neraka, atau kita kalau ajaran Dhamma itu ke nirwana gitu, ke situasi di mana
kita tidak kembali lagi ke alam manusia gitu ya. Jadi roketnya itu landingnya itu di sana, nggak balik lagi ke alam manusia. Nah, Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Nah, ini loh yang saya kagum dengan Hong Hong ya. Ibaratnya itu Hong Hong itu kalau di ajaran agama Kristiani itu seperti hamba yang punya 3 dan 5 talenta gitu ya. Sementara temannya tadi itu yang diberi 1 talenta. Ini bayangan saya. Mengapa? Karena temannya Hong Hong tadi tuh ngomongnya gini, loh, lawang hidupku sekarang aja itu cuma nunut urip loh, cuma numpang hidup. Nah buat apa saya berusaha? Itu kan kayak hamba yang 1 talenta tadi loh. Loh Tuan, Tuan aja nggak jelas kok dapat uangnya dari mana. Terus saya ya cuma diberi Tuan. Ya nanti kan harus saya kembalikan. Yo tak simpen aja toh. Buat apa saya tuh berupaya untuk melipat gandakan. Dan malah rugi loh. Kalau berlipat ganda tak berikan ke Tuan, yo enak tuannya itu gitu. Nah ini adalah hamba yang diberi 1 talenta. Nah sementara cara berpikir Hong Kong itu saya kira bagus sekali ya. Mau mati, mau minum baygon, ini menarik ya. Ada 2 kemungkinan, mati apa enggak mati gitu kan. Nah daripada kita milih itu cara matinya itu minum baygon, Mbok ya nggak usah minum. Lah itu kan bagus toh, kalah cacak menang cacak, itu milih yang tidak merugikan untuk hidup. Kalau kita tahu bahwa mati itu dan nggak tahu nantinya itu kita dilahirkan sebagai apa, itu kan temannya Hong Hong tadi ya. Dan waktu lahir kembali saya ya nggak inget masa lalu saya gitu toh. Ya wes toh, saya nggak usah ngapa-ngapain. Nanti saya dilahirkan dari cacing ya nggak inget kok. Saya mau dilahirkan jadi orang yang hidupnya lebih menderita, saya nggak ingat gitu. Nah, tetapi Hong Hong mengatakan, sama-sama nggak tahu dilahirkan jadi apa dan ingat atau enggak, mbok milih yang tidak ada ruginya. Loh ini kan Wirya ya Bulani kalau saya lihat. Punya semangat, punya tujuan gitu ya. Kalau kita menanam sesuatu yang bagus, itu sudah menang duluan gitu loh. Kita tuh nggak kayak gajah yang nggak bisa berdiri tadi. Gajah yang diikat pakai tali tapi merasa dirantai gitu kan. Kalau kita sudah menanam yang bagus, ingat gak ingat dilahirkan mau jadi apa, kita sudah menang. Kita itu sudah punya minyak, kita sudah punya amunisi, kita itu sudah punya bahan bakar gitu. Nah ini menarik ya, jadi Hong Hong itu adalah salah satu contoh gajah yang punya semangat, punya genderang perang gitu. Ini menarik ya. Nah lalu contoh komentar 1 talenta dari temannya Hong Hong adalah, duit aku ya nggak punya, keahlian ya nggak ada, ya udahlah gitu. Nah sehingga kalau menurut Hong Hong, temannya ini tidak menanam yang bagus, tapi seperti gajah tadi loh, berdiri aja nggak bisa, saya udah nggak berguna, saya udah nggak dipakai oleh Tuhan saya, maka ya mati aja lah gitu. Nah, sehingga kalau istilahnya Hong Hong adalah Tuhan, ini kalau Hong Hong mengatakan di agama yang ada Tuhan, Tuhan itu telah memberi nafas. Kalau dalam ajaran Dhamma adalah di kehidupan sekarang kita itu sudah hoki, ini istilahnya Bulani, lahir sebagai manusia. Elok rupawan ya, mbak sejelek-jeleknya Bulani itu kan lebih elok dari cacing toh gitu. Jadi sudah elok rupawan, diberi akal budi gitu kan, anggota tubuhnya lengkap, nggak ada kecacatan, otak kita juga hebring gitu. Seharusnya dipakai untuk memahami, mengerti, belajar kebenaran. Tadi bukan hanya berbuat baik, tetapi mencermati intensi ya, intensi itu niat berbuat baik kita itu juga perlu kita cermati. Kalau niatnya belum baik, perlu kita fokuskan kembali. Nah, mengapa kita bisa mencermati niat kita? Karena kita dilahirkan sebagai manusia. Kalau kita lahir sebagai anjingnya Buena, itu kita nggak bisa mencermati niat baik atau niat buruk. Intinya
Bu Wena datang saya senang gitu. Apakah niatnya saya loba? Oh, nggak bisa menilai anjing itu. Itu yang tahu Bu Wena. Oh, ini anjingnya loba, itu yang tahu Bu Wena. Karena Bu Wena manusia gitu. Sementara saya sebagai anjing sendiri saya nggak paham. Saya ini loba atau moha. Tapi Bu Wena akan tahu punya 5 anjing, mana yang loba, mana yang dosa, itu yang tahu Bu Wena. Tapi anjingnya tuh nggak bisa diajak meditasi gitu loh. Bisanya ya udah diturutin atau kalau enggak Bu Wena mendidik, tetapi kan itu dididik oleh manusia dan anjingnya tuh enggak sadar gitu ya. Nah ini Hong Hong itu mau mengajak kita bahwa sudah dilahirkan sebagai manusia yang punya akal budi, seharusnya kita enggak boleh kebangetan, itu istilahnya Hong Hong. Logikanya tuh kok enggak dipakai. Nah kalau istilahnya Bulani, ya akal budi kita itu tolong dipakai untuk selalu mencermati loba, dosa, moha. Berupayalah untuk itu. Kalau istilahnya Hong Hong dan Bulani itu sama, cari sangu gitu. Sangu untuk di kehidupan mendatang, bukan semata-mata untuk di kehidupan hari ini. Jadi Bulani, sekali lagi terima kasih atas pengantar yang indah tadi. Cari sangu untuk bikin perisai. Ya, jadi karma baik kita itu nanti buah karmanya adalah perisai. Karma buruk kita itu ibaratnya tadi semua benda-benda yang dilemparkan ke kita. Nah, kalau kita itu belajar terus untuk mengumpulkan amunisi, mengumpulkan bahan bakar, maka kalau istilah kerennya insya Allah gitu ya Bu, itu kita akan dilahirkan kembali entah dalam wujud apapun, tetapi buah karma yang kita tabung itu akan melindungi kita dari buah karma buruk yang mungkin juga kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita seperti gajah yang ingat selalu genderang perang. Semangatlah untuk berbuat baik, murnikan dan sucikan niat kita di dalam berbuat baik, sehingga roket kita akan sampai ke tujuan. Semoga semua makhluk berbahagia dan semua kita hari ini berbahagia. Terima kasih dan selamat siang. Thank you Bu. Luar biasa Ibu Bapak Saudara-saudara. Satu kombinasi yang mungkin bisa membuat kita merenungkan apa yang mesti kita lakukan. Mumpung kita masih berada dalam pandemi, kita ambil hikmahnya karena banyak hal yang bisa mendapatkan waktu untuk kita renungkan. Semoga semua makhluk bahagia, sejahtera, bebas dari penderitaan. Semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.